Pengertian. Sistem informasi manajemen keuangan menyediakan informasi keuangan pada semua manajer keuangan dalam suatu organisasi. Sistem ini digunakan untuk mendukung manajer keuangan dalam mengambil keputusan yang terkait dengan persoalan keuangan perusahaan dan mengalokasikan serta pengendalian sumber daya keuangan dalam suatu perusahaan. Definisi sistem informasi keuangan. J. Kasim dalam bukunya Information System and Technology for Manager and Entrepreneurs menyatakan bahwa sistem informasi manajemen keuangan membantu manajer keuangan dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan analisis keuangan. Yang kedua, keputusan investasi. Yang ketiga, struktur keputusan keuangan dan modal. Yang keempat, pengelolaan dari sumber daya keuangan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang masukan pada sistem informasi manajemen keuangan. Keputusan didukung oleh sistem informasi manajemen keuangan atau Financial MIS memerlukan informasi sumber internal dan eksternal sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan kebijaksanaan strategi perusahaan atau corporate strategy goals and policies. Yang kedua, sistem pemrosesan transaksi atau the transaction processing system atau TPS. Pentingnya informasi keuangan ditentukan oleh banyaknya sistem akuntansi internal. Yang ketiga, sumber eksternal atau external sources. Informasi dari pesaing dapat dijadikan pedoman dalam membuat keputusan keuangan. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Subsistem informasi manajemen keuangan dan output. Keputusan keuangan harus berdasarkan pada informasi umum dari sistem akuntansi. Tergantung pada kebutuhan organisasi, sistem informasi manajemen keuangan dapat menggunakan sistem internal dan eksternal yang membantu dalam memperoleh, menggunakan, dan mengendalikan kas, dana, dan sumber daya keuangan lainnya. Subsistem keuangan termasuk perkiraan keuangan atau financial forecasting, rugi laba dan pembiayaan, sistem intelijen keuangan atau financial intelligence system. Febriana Belasari akan melanjutkan materi selanjutnya tentang manajemen dana. Manajemen dana adalah fungsi penting dari sistem informasi manajemen keuangan. Perusahaan mengelola dan menggunakan dana secara efektif untuk menghasilkan laba yang tinggi. Output dari subsistem manajemen dana, bila dikombinasikan dengan aspek dari SIM keuangan, dapat membantu perusahaan meningkatkan pengembalian penggunaan dana secara internal, termasuk tambahan persediaan peralatan yang baru, sistem komputer baru, pemasaran dan periklanan, bahan baku dan investasi dalam produk baru. Kemampuan dalam menghasilkan laba adalah faktor yang penting dalam memperkirakan kesuksesan suatu perusahaan. Aliran kas sekarang dan masa yang akan datang juga sangat penting. Materi selanjutnya itu mengenai subsistem informasi manajemen keuangan. Keputusan keuangan didasarkan pada informasi laporan dari sistem akuntansi. Ketergantungan organisasi sangat dibutuhkan dalam sistem informasi manajemen keuangan, termasuk dari sistem internal dan sistem eksternal yang terdiri dari penarikan, penggunaan, pengendalian cash, dana, dan sumber keuangan lainnya. Subsistem keuangan termasuk perkiraan keuangan, rugi laba dan biaya, dan sistem intelijen keuangan. Masing-masing subsistem berinteraksi dengan sistem proses transaksi dalam suatu spesialisasi yang diarahkan secara fungsional dan memiliki keluaran yang informasi dan dapat membantu manajer keuangan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Perkiraan keuangan adalah salah satu proses membuat perkiraan pertumbuhan produk pada masa yang akan datang atau organisasi sebagai keseluruhan yang didasarkan pada aktivitas proyeksi bisnis. Contohnya itu
perkiraan penjualan barang dan jasa dapat menjadi perubahan ke dalam perkiraan pendapatan dan biaya. Harga penjualan per unit dan biaya produksi dapat menjadi berganda oleh jumlah unit yang diramalkan yang terjual dengan nilai yang diramalkan untuk pendapatan dan biaya. Biaya tetap seperti asuransi, sewa, overhead kantor telah diperkirakan dan digunakan untuk menentukan perkiraan laba bersih setiap bulan, kuartal atau tahun atau berdasarkan tahunan. Perkiraan ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi manajemen keuangan. Subsistem perkiraan keuangan ini didasarkan pada input pada subsistem fungsional yang lain, seperti ramalan pemasaran untuk menentukan proyeksi pendapatannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya itu ialah rugi laba dan sistem biaya. Dua sistem fungsi keuangan yaitu rugi laba dan sistem biaya. Data pendapatan dan pengeluaran untuk berbagai departemen direkam oleh sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system dan menjadi sumber internal utama dari informasi keuangan. Pada banyak departemen dalam suatu organisasi menjadi pusat laba atau profit centers yang terdiri dari total biaya, pendapatan, dan laba bersih. Suatu divisi investasi suatu perusahaan asuransi yang besar atau perusahaan kartu kredit adalah suatu contoh pusat laba. Saya akan menjelaskan sedikit tentang model sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan untuk menjelaskan subsistem CBS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan tentang masalah keuangan perusahaan. Informasi disajikan dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, hasil dari simulasi matematika, komunikasi elektronik, dan saran dari sistem pakar. Sistem informasi keuangan berisi subsistem input dan output. Dua dari sistem input, sistem informasi akuntansi, dan subsistem yang dikhususkan untuk mengumpulkan intelijen juga terdapat pada sistem fungsional lainnya. Subsistem input ketiga, audit internal, terdiri dari auditor yang menganalisa sistem konseptual perusahaan untuk memastikan bahwa data-data keuangan diproses secara tepat. Tiga, subsistem output mempengaruhi arus perusahaan subsistem. Subsistem peramalan memproyeksi kegiatan jangka panjang perusahaan dalam lingkungan ekonomi. Subsistem manajemen dana mengelola arus uang, menjaga agar tetap seimbang dan positif. Subsistem pengendalian memungkinkan manajer untuk menggunakan secara efektif semua jenis sumber daya yang tersedia. Sebagaimana juga dengan subsistem output lainnya yang berisi berbagai jenis perangkat lunak yang dapat mengubah isi database menjadi informasi. Terima kasih.